sahabatku. Bagimu Tuhan segala pujian, kasih setiamu kekal selamanya. Aku bersyukur dan bermazmur bagimu, segenap hatiku memuji namamu. Tuhan kau kekuatanku, tak pernah kau tinggalkanku, hanya kaulah pengharapanku. Ku percaya padamu, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Gunung batu dan penebusku, kau Tuhan sahabatku. Tuhan kau kekuatanku, tak pernah kau tinggalkanku, hanya kaulah pengharapanku. Ku percaya padamu, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Gunung batu dan penebusku, kau Tuhan sahabatku. Tuhan kau kekuatanku, tak pernah kau tinggalkanku, hanya kaulah pengharapanku. Ku percaya padamu, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Gunung batu dan penebusku, kau Tuhan sahabatku. Tuhan kau kekuatanku, tak pernah kau tinggalkanku, hanya kaulah pengharapanku. Ku percaya padamu, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Gunung batu dan penebusku, kau Tuhan sahabatku. Tuhan sahabatku, gunung batu penebusku. Kau Tuhan sahabatku, gunung batu penebusku. Kau Tuhan sahabatku. Kau pelitaku,
Shalom, selamat sore Spiritner semuanya. Jumpa lagi sore hari ini di Kados Kata Dokter Spirit. Iya, betul banget. Dan seperti biasa Kados akan menemani Spiritner semua di aktivitas sore Spiritner dari jam 4 sampai setengah 6 sore. Iya, bener banget. Jadi buat semua Spirit Nurse di sore hari ini nanti yang mau gabungan program kita nanti gampang banget ya. Jadi Spirit Nurse nanti bisa langsung call kita aja di 0822 1000 2005. Yang pastinya nanti Spirit Nurse juga nanti yang mau gabungan atau nanti mau konsultasi bertanya-tanya bisa langsung kontak ke nomor yang tadi Rendra udah sebutin. Betul, jadi hari ini kita khusus membahas tentang apa nih Ren? Ini kayaknya udah lama banget kita nggak bahas gitu ya. Ya, ini kita di sore hari ini membahas tentang gigi. Jadi kita harus stop abaikan gigi berlubang. Tema kita di sore hari ini. Iya, kayaknya semuanya giginya berlubang langsung kaget gitu. Langsung ngaca ini. Waduh ya. Oke, jadi buat Spiritus mungkin yang mau tanya-tanya soal gigi ya, sore hari ini kita sudah mengundang nih dokter gigi tentunya ya yang baru pertama kali nih join bareng kita. Kita mau sapain dulu. Selamat sore Dokter Feby Cynthia Andri. Selamat sore dokter. Iya, sore juga Mbak. Oke. Mas Rendra. Ya, gimana kabarnya dokter sore hari ini? Cukup luar biasa untuk hari ini ya. Semoga semua spiriters juga luar biasa kabarnya hari ini. Wow, puji Tuhan. Oke, dan hari ini kita juga akan membahas nih sama Dokter Feby tentang stop abaikan gigi berlubang ya. Memang kalau dari sepengetahuan dokter ya, memang kayaknya banyak banget ya dok yang mengabaikan gigi berlubang itu. Banyak banget, kalau ditanya banyak, tentu banyak banget. Secara faktanya aja, semua masyarakat itu rata-rata baru ke dokter gigi ketika giginya sudah terasa sakit. Nah, kalau udah sakit itu ya berarti tandanya gigi sudah terjadi lubang dan juga kerusakan yang parah gitu. Oke, itu di-spill sedikit ya Spirit. Nah, kadang-kadang kita juga giginya berlubang. Betul. Tapi kita simpen aja itu di dalam mulut kita gitu. Kadang kan mungkin kalau gigi lubang nih biasanya kalau nyeri-nyeri sedikit kita tuh kadang acuh gitu loh. Kadang nanti kita akan gitu. Nggak apa-apa, paling cuman sakit sedikit gitu ya. Ada juga yang takut banget ke dokter gigi biasanya gitu. Iya, apalagi anak-anak kalau ke dokter gigi, wah rame. Iya. Dan hari ini kita mau belajar kenapa sih kok nggak boleh mengabaikan gigi yang berlubang ya Spirit Nurse. Dan kita juga mengajak buat Spirit yang mungkin mau bertanya-tanya seputar gigi ya, kesehatan gigi, terlebih soal gigi berlubang ya. Bisa join bareng kita sore hari ini. Nanti bisa chat, bisa call di WA Spirit ya 0822 1000 2005. Juga yang mau tanya-tanya jangan lupa pakai formatnya nama spasi umur spasi L atau P. Pertolonganku datang darimu, hanya Kaulah sumber kekuatanku. Terkagum cara Kau menjagaku, penolong sejati. Tak terpikir dapat ku lewati sudah ku lalui. Terbuka cara Kau menolongku, penolong terbukti. Tempat pertama ku mencari pertolongan dalam sesaku. Harapanku satu-satunya, Kaulah penjamin hidupku. Kau selalu ada di pihakku, tunjukkan keselamatanku. Engkau tak pernah dan takkan pernah meninggalkan.
Oke, kembali lagi di program Kados di sore hari ini. Dan buat semua Spiritners nanti yang mau gabungan program kita di sore hari ini atau mau bertanya-tanya seputaran tema yang tadi sudah kita sebutin tadi, tentang jangan abaikan tentang gigi berlubang, bisa langsung aja WA dan call kita di 0822 1000 2005. Betul banget. Jadi buat Spirit Nurse ya, stop abaikan gigi berlubang ya topiknya hari ini. Dan itu kayaknya relate banget sama kehidupan kita yang biasanya kita itu mengabaikan gigi berlubang ya. Benar. Mungkin pikirnya belum terlalu sakit ya, atau mungkin aduh ngeri nanti bawa ke dokter nanti suruh nyabut habis nanti giginya gitu ya. Atau mungkin banyak pikiran-pikiran negatif dari kita ya. Tapi kita juga mau dengerin nih nasihatnya juga ya dari Dokter Feby. Kenapa kita harus stop untuk mengabaikan gigi berlubang? Silakan dok. Ya, jadi kenapa kita nggak boleh mengabaikan ya? Karena gigi berlubang itu bukanlah masalah sepele sebenarnya ya, gitu. Jadi dari mungkin kenapa kita sering nganggapnya sepele ya karena ngerasa nggak sakit awalnya. Karena gigi berlubang itu mungkin saya sedikit menceritakan bagaimana tahapan gigi berlubang itu dulu kali ya. Ya. Jadi untuk gigi berlubang ini sebenarnya itu dimulai dari dia jenisnya itu white spot. Jadi terlihat seperti tampilan ada putih-putih kalau kita notice atau melihat di gigi anak-anak. Itu kadang ada seperti tampilan putih-putih. Nah, itu sudah tahap pertama dari gigi berlubang. Gitu. Oh. Dari tahap itu sebenarnya sudah harus langsung ditindaki supaya tidak berlanjut untuk jadi yang lebih besar lagi lubangnya. Karena kalau misalnya dia sudah semakin dalam, sudah kena ke saluran akarnya, sudah kena ke saraf, disitulah kita baru ngerasa kayak ngilu, sakit, nanti lama-lama akan jadi bengkak gitu. Oke, dan biasanya tuh ada putih-putihnya gitu ya dok. Jadi itu sebenarnya berlubang gitu ya. Ya, dia tahap awal dari proses menuju lubang. Jadi awalnya itu ada, kalau kita menyebutnya di dalam kedokteran itu demineralisasi. Jadi lapisan dari si gigi itu sendiri yang sudah mulai rusak sehingga terjadi perubahan seperti warna keputihan di gigi itu tidak bisa disikat, tidak bisa dikerok juga tidak bisa. Gitu. Oh, berarti kalau udah ada tanda itu harusnya berhati-hati, atau kalau udah tanda itu apa pasti dia gigi berlubang, dok? Nah, itu udah jadi tahap awalnya. Kalau seandainya kita biarkan terus, nanti lama-kelamaan pasti dia akan berlanjut gitu. Oke, berarti Menjadi ini lubang ya, terus. kan orang biasanya anggapannya kalau misalkan putih-putih, oh berarti rajin gosok gigi, berarti belum tentu juga kalau itu bedainnya gimana itu, dok? Mungkin. Iya, jadi untuk secara tampilan klinisnya ya, itu beda dengan gigi kita. Mungkin kalau misalnya ada nih ngaca di masing-masing rumahnya, bisa lihat di giginya itu ada tidak seperti ada goresan putih-putih. Putihnya itu sangat putih sekali, beda dengan warna gigi. Kelihatan biasa. Jadi putihnya itu berbeda dengan warna giginya kita gitu ya dok, untuk Iya, membedakan. benar-benar putih sekali. Itu biasanya sangat terlihat di anak-anak sih. Oh, jadi dari anak-anak pun itu dari gigi susu ya dok, itu apa sudah bisa berlubang ya? Sudah bisa. Jadi yang bisa berlubang itu nggak cuma gigi orang dewasa saja. Dari gigi anak-anak itu pun sudah bisa berlubang. Dan justru mulai dari anak-anak itulah kita sudah harus menjaga giginya sebelum nanti malah kena tular juga si gigi permanen atau gigi dewasanya gitu. Tapi apakah kalau gigi susu ini kan kebiasaannya kalau anggapan orang tua masih gigi susu gitu loh, ntar juga tumbuh lagi. Nanti juga lepas itu ya biasanya. Lepas nanti tumbuh lagi yang baru. Apa tetap harus dirawat gigi susunya itu? Apa ada pengaruhnya nanti buat ke gigi permanennya anak-anak gitu? Iya, sudah pasti. Jadi itu salah satu stigma ya yang harus benar kita ubah. Jadi pandangan dari masyarakat yang ini gigi susu kok nanti toh juga akan lepas dan digantikan dengan gigi permanennya gitu. Nah, itulah yang harus kita ubah. Kenapa? Karena kalau seandainya kita biarkan, nanti dia akan tentunya pasti akan berlubang besar. Kalau sudah berlubang besar, nanti anak bisa merasakan sakit. Kalau anak sudah sakit, anak bisa jadi
mogok makan, nggak selera makan, nanti bisa ngaruh juga ke kondisi keadaan gizi anak. Itu salah satunya. Setelah itu juga nanti bisa berpengaruh ke gigi yang lainnya. Jadi si berlubangnya ini itu bisa menular. Kalau misalnya kita suka selip makanan, itu pasti nanti giginya itu bisa berlubang yang kanan dan kirinya gitu. Terus kalau misalnya di gigi susu, kenapa penting juga dirawat? Karena kalau seandainya nih giginya sudah berlubang, rusak parah, sudah tidak bisa kita rawat lagi. Mau tidak mau itu dicabut. Jadi terjadilah pencabutan dini yang seharusnya gigi susu itu menjadi acuan untuk gigi permanen keluar, ternyata malah dia sudah harus tanggal duluan atau lepas duluan. Jadinya si gigi permanen tidak ada acuannya. Nanti bisa ngaruh juga ke pertumbuhan gigi permanennya menjadi berantakan. Oke. Oh, berarti memang masalahnya ini bisa merembet ke beberapa waktu kemudian gitu ya. Dampaknya itu nggak langsung gitu ya dok ternyata. Dan saya mau tanya nih dok, kok bisa menular itu ya dok? Mungkin kalau giginya berlubang yang di tengah mungkin ya. Kan berarti kan makanannya keselip yang di gigi itu ya dok. Tapi kenapa yang sebelah samping kanan kiri juga bisa berlubang dok? Jadi kan gigi itu kan susunannya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Mungkin bisa dibayangkan untuk teman-teman spiritners. Nah, di antara gigi dan gigi itu kan ada celahnya. Dan seringkali mungkin kita terselip makanan di celahnya itu. Kalau di celah kan berarti kanan dan kiri tentu giginya akan terkena dari si makanan itu. Nggak cuma di tengah, di atas tempat kita mengunyah saja. Gitu. Oh iya. Makanya gigi itu bisa menular. Kalau kita bilangnya sih menular. Padahal sebenarnya yang terjadi itu ada proses demineralisasi itu yang tadi saya sudah jelaskan terjadi di kedua gigi karena menempelnya makanan di tengah-tengah itu. Oke, jadi karena di antara gigi dan gigi gitu ya dok, terselip makanan akhirnya gigi yang sebelahnya juga bisa berlubang. Nah kalau proses berlubangnya sendiri itu dari yang ada goresan-goresan putih itu sampai ke akar itu biasanya berapa lama dok? Sampai kerasa sakit gitu? Kalau kita bilang berapa lama, sebenarnya lama sekali. Makanya orang suka mengabaikan ataupun tidak tahu kalau seandainya gigi itu ternyata berlubang. Dan baru tahu itu ketika ada rasa ngilu ataupun sudah ada keluhan sakit. Makanya sebenarnya kita sebagai dokter gigi itu sering me-warning atau memberi tahu pada pasien kalau kita harus rutin ke dokter gigi itu selama 6 bulan sekali minimal supaya dibantu cek oleh dokter giginya. Tuh. Oke, itu membahas prosesnya itu sendiri sebenarnya lama. Jadi prosesnya itu lama, tapi karena kitanya kadang-kadang juga nggak tahu ya kan, dan belum sakit, nggak aware gitu. Kayaknya sakit-sakit sedikit kan bisa juga ya dok. Biasanya itu hari ini sakit, besok itu udah enggak gitu dok. Jadi akhirnya kayak enggak ke dokter karena memang masih kuat gitu ya. Iya, biasanya kalau udah nggak kuat baru datang. Iya. Berarti ini ya dok ya, ini berarti ada pengaruh juga dari pola makan juga ya. Apa ada makanan tertentu yang benar-benar sangat ngerusak gigi itu sendiri sampai ada pengikisan ya di gigi itu sendiri? Ada makanan-makanan tertentu juga, dok? Tentunya ada. Jadi sebenarnya proses dari gigi berlubang itu dia dipengaruhi oleh 4 faktor. Nah, yang pertama itu tentunya ada si giginya dan juga hostnya. Jadi host itu adalah kita yang memiliki giginya. Itu termasuk juga saliva atau air liur, air ludah. Lalu dipengaruhi juga oleh adanya mikroorganisme. Jadi di dalam rongga mulut kita itu kan tentu adanya bakteri-bakteri yang mana sebenarnya dia perannya itu baik dalam rongga mulut kita. Dia menjaga kestabilan untuk kebersihan dan juga kesehatan rongga mulut kita. Lalu dipengaruhi juga oleh yang namanya itu karbohidrat. Kalau kita tahunya itu sebagai gula. Nah, gula ini kalau seandainya kita konsumsi dengan jumlah yang
pas, yang tidak berlebih tentu ya akan baik untuk energi dari tubuh kita. Tapi kalau seandainya itu berlebih, nah dan dibiarkan terlalu lama di dalam rongga mulut, itu akan lama-kelamaan menjadi makanan dari si bakteri-bakteri itu tadi. Nah, faktor yang keempat itu adalah waktu. Nah, ketika 4 faktor ini berkombinasi dan saling mempengaruhi satu sama lain, jadi ada si giginya itu yang pertama, lalu mikroorganisme yang diberi makan oleh si karbohidrat, itu ada pecahannya itu ada sukrosa, nanti karbohidrat ini lama-kelamaan akan membentuk yang namanya asam laktat. Nah, dari asam laktat itu nanti kondisi rongga mulut kita akan menjadi asam. Nah, ketika kondisi rongga mulut kita asam, dengan seiring berjalannya waktu, misalnya karena kita makan malam, lalu kita tidak ada gosok gigi sebelum tidur, nah di situ sudah mulai terjadi proses demineralisasi atau pengikisan lapisan dari si gigi itu, gitu. Oke, itu prosesnya ya Spirit Nurse. Dan kita masih undang buat Spirit yang mau join ya, mungkin pernah mengalami gigi berlubang gitu, atau mungkin sekarang juga mengalami, ada yang mau ditanyakan, boleh banget nih. Hari ini spesial akan dijawab oleh Dr. Feby ya. Jadi buat Spirit Nurse bisa chat atau call di 822 1000 2005. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku akan setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Oh, Kau memberkati kehidupan kami, Melimpah dengan kasih dan anugerah. kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup ini milik-Mu, Cinta ini milik-Mu. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu, cinta ini milik-Mu, semua yang ku punya. milik-Mu ya Tuhan. Spirit, spirit, spirit. Oke, masih di Kados.
kata Dokter Spirit masih bersama Sally Rendra dan juga Dokter Feby. Dan sore hari ini Spiritners ya, buat mungkin Spirit baru join ya, baru dengerin, kita bahas tentang stop abaikan gigi berlubang ya. Jadi sebelum giginya itu sakit ya, mending kita langsung berobat dulu nih Spiritners. Karena tadi udah dijelasin nih sama Dokter Feby, kalau awal-awal mau lubang itu ternyata memang belum sakit dan cuman ada tanda-tanda seperti goresan-goresan putih gitu ya Betul. Spiritners. Itu udah harus aware nih kita sama kesehatan gigi kita kalau kita melihat udah ada yang warna-warnanya beda gitu ya di gigi kita. Dan untuk lanjut lagi nih Dok, kira-kira kalau masalah gigi berlubang ini penyebabnya itu apa aja gitu Dok? Kalau dari penyebab gigi berlubang itu sendiri ya, pertama sudah pasti karena kurang tepatnya kita membersihkan rongga mulut kita ya, gigi kita. Oke. Cara kita menyikat giginya, itu mungkin waktunya masih salah. Kebanyakan orang sekarang itu masih menyikat gigi ketika mandi. Nah, itu yang harus diubah. Sebenarnya kita harus menyikat gigi itu kan pagi, itu setelah kita sarapan, Oke. nah, dan juga malam itu sebelum tidur. Jadi saat kita tidur, itu kondisi dari rongga mulut kita sudah netral lagi, sudah tidak asam. Karena makanan yang kita biarkan terlalu lama di dalam rongga mulut itu sendiri, itulah yang bisa menjadi awal mula terjadinya gigi berlubang. Karena dia akan semakin asam jika kita biarkan terlalu lama. Gitu. Oke. Jadi itu yang pertama ya Dok, salah waktunya menyikat gigi ya. Biasanya memang sebelum sarapan biasanya Dok. Takutnya habis sarapan udah nggak nutup waktunya. Oke. Ya, jadi itu salah ya Spiritness, kita bisa belajar ya. Terus penyebabnya apa lagi nih Dok? Selain salah waktu sikat gigi. Untuk dari penyebabnya itu sih sebenarnya ya dari makanan sih. Ya, makanan yang kita konsumsi itu kalau seandainya kayak terlalu asam, nah itu juga menjadi faktor resiko, menunjang jadi menambah kondisi mulut kita itu makin asam, makin mempercepat ibaratnya gitu. Contohnya Atau apa yang Dok? Ada terlalu nggak? Mungkin. yang misalnya kalau asam-asam ya, misalnya kayak yupi-yupi itu kan sebenarnya kalau kita rasa sebenarnya manis ya. Iya. Tapi itu kan kalau seandainya sudah menempel, nanti ada yang rasa asamnya. Nah, itu nanti yang bisa menjadi mempercepat gitu. Oke, jadi berbagai jenis permen gitu ya Dok ya. Permen menyebabkan. gitu. Oh, berarti mereka Makanan-makanan kalau kita makan di mulut jadi asam ya berarti ya, dan merusak gigi nanti pada ada, akhirnya. benar. Jadi nanti mereka akan ada proses di dalam rongga mulut kita dari yang tadinya manis menjadi asam. Nah, karena kondisi rongga mulut asam itulah makanya jadi gigi berlubang gitu. Oke, berarti manisnya cuma di lidah kita ini. Iya. Manisnya cuma di lidah, ujungnya jadi sakit sebenarnya. Iya, berarti benar ya kalau kata orang tua biasanya jangan banyak-banyak makan permen gitu ya Dok. Jadi apakah semua permen itu Dok bisa bikin sakit gigi ya Dok? Sebenarnya bukan salah juga kalau misalnya kita bilang jangan banyak-banyak makan permen. Yang paling pentingnya itu ya kita menjaga supaya rongga mulut kita tidak terlalu asam. Ya itu tadi dengan sikat gigi gitu. Tetap kembali yang awal pencegahannya. Harus di kondisi gigi yang baik, itu tidak akan berlubang sudah pasti. Oke. Kalau misalnya kita biasanya makan anget-anget gitu Dok, terus langsung minumnya air es gitu, itu apa juga bisa menjadi cepat berlubang ya Dok? Kan biasanya bisa ngilu gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk ngilu itu faktor yang bisa men-trigger ya atau memicu ya memang salah satunya itu makanan yang dingin dan juga yang terlalu manis. Nah, itu kalau yang dari panas ke dingin itu sebenarnya bukan berlubang. Jadinya nanti ada kayak retakan karena perubahan suhu yang terlalu mendadak, yang terlalu tiba-tiba, jadi bisa mempengaruhi ke struktural giginya gitu. Mungkin kalau misalnya kita bilangnya giginya retak, tapi kan nggak kelihatan ya. Kalau cuma retak kayak tipis, jadi ya mungkin berlubang, bisa berlubang tipis lah.
Tapi secara klinisnya itu dia jadinya retakan kalau dari perubahan suhu yang mendadak. Oke, jadi bisa retak gitu ya. Atau mungkin saya juga pernah nih dok, giginya itu seperti terpotong kecil gitu loh dok. Cuil, Seperti cuil. patah gitu. Cuil. Cuil. Cuil bahasa apa ya itu ya? Patah gitu ya dok. Patah. Patah sedikit Patah gitu. dikit. Ya. Itu kalau gitu tuh apakah sama dengan gigi berlubang ya dok? Atau mungkin itu kasus lain gitu? Itu sebenarnya nanti untuk perawatannya sih memang tetap harus ditambal. Tapi kalau misalnya dibilang prosesnya sama atau tidak, ya tentu faktornya berbeda ya. Kalau misalnya berlubang kan itu ada dari makanan. Nah, kalau yang gupil atau cuil itu kita nyebutnya chipping, chip. Nah, itu patah misalnya bisa karena makan yang terlalu keras gitu. Itu juga bisa bikin giginya nanti jadi lebih sensitif. Atau bisa juga mungkin dari sikat gigi yang terlalu keras. Itu bisa membuat seperti kayak ada cekungan di daerah leher giginya gitu. Oh iya betul. Biasanya kan bawahnya itu kenapa lebih kropos gitu ya dok ya? Itu mungkin sikat giginya terlalu keras. Oh. Itu juga bisa disebut dengan gigi berlubang. Oke. Oh. Tapi ada pertanyaan nih dok. Kenapa ya kalau gigi ini mungkin kita rajin sikat gigi ya, mungkin sikat gigi juga bagus rutin. Kenapa yang paling mungkin lebih gampang giginya kuning, kena plak itu yang belakang, gigi yang belakang. Kalau gigi depan biasanya kan kayaknya aman-aman aja ya. Teman gigi belakang itu mungkin paling sering nih untuk kena plak, warna kuning segala macem. Itu kenapa ya Lubang dok? gitu. Lubang. Kalau untuk kenapa gigi belakang paling sering berlubang, itu karena bentuk anatomi dari gigi itu sendiri ya. Kalau untuk gigi belakang itu kan bentukannya lebih banyak cekungan-cekungannya dibandingkan dengan gigi depan. Jadi makanan lebih gampang nyelip, lebih gampang terendap di sana, makanya di sana paling sering berlubang. Tapi kenapa juga jarang di bagian depan? Karena kan kita menghasilkan rongga mulut itu saliva atau air liur, dan itu cenderung berkumpulnya di daerah depan gitu. Nah, jadinya di daerah depan yang bagian bawah itu malah lebih cenderungnya sering itu karang giginya menumpuk di sana. Oh, berarti masalahnya beda-beda gitu ya, yang belakang sama yang depan gitu. Nah, kalau misalnya pemilihan sikat gigi itu dok, itu apa bisa jadi menyebabkan bisa berlubang ya dok? Kan ada sikat gigi itu yang medium, ada yang soft gitu. Kalau misalnya itu kenapa ya dok kok beda-beda gitu? Kita harus milih yang mana gitu? Sebenarnya kalau dari sikat gigi itu lebih direkomendasikan kita untuk pakai yang bulunya tipe yang soft. Nah, kalau untuk dari bentukannya itu menyesuaikan ke rongga mulut masing-masing lagi. Karena ada beberapa orang mungkin yang rongga mulutnya pipinya mungkin agak sedikit tembem. Mesti pakai jadinya sikat gigi yang agak kecil supaya bisa capai gigi paling belakangnya gitu. Atau misalnya dia rongga mulutnya besar, atau giginya besar-besar, rahangnya besar. Pakai yang agak besar nggak apa-apa, tapi tetap pemilihan bulu sikatnya itu harus yang tipenya soft. Kenapa? Supaya tidak melukai gusinya yang pertama. Terus yang kedua juga tidak terjadi tekanan yang terlalu berlebih di giginya. Karena kalau seandainya terlalu berlebih bisa yaitu nanti berlubang gitu. Oke, jadi dari pemilihan sikat gigi itu juga bisa ya dok kalau terlalu kuat nyikatnya. Memang kadang-kadang memang ada yang terlalu keras gitu ya dok. Jadi harus ditekan dengannya dok. Akhirnya itu bisa berlubang. Oke. Mungkin Dan cara menyikat giginya juga masih kurang tepat. Seharusnya itu kita menggosoknya dari daerah gusi ke bagian arah gigitan. Iya, kalau atas berarti gigi dari atas ke bawah, kalau bawah berarti dari bawah ke atas, bukan cuma digesek-gesek gitu. bukan atas bawah gitu juga. Biasanya kalau anak kecil kan cuma dari samping harusnya ini aja. atas bawah. Iya, kalau anak kecil kan biasanya cuma gosok-gosok gitu doang. Iya, Kalau dengan gitu. digosok. Berarti memang harus Itu yang dibiasakan biasanya. untuk kalau yang atas dari atas ke bawah gitu ya dok. Yang bawah dari bawah ke atas. Yes.
Oke, walaupun itu mungkin agak sulit ya dok, kalau mungkin yang di daerah samping di pipi, bawah pipi gitu. Lebih sulit lagi Ya. kalau sakit mungkin. Bener itu. Kalau udah sakit, orang malah cenderung nge-skip bagian yang sakit. Banyak Nah. juga yang gitu. Tapi seharusnya Tuh, memang nggak makanya- apa-apa ya dok, kalau sakit tetap digosok. Harusnya tetap kita jaga kebersihan giginya, karena kalau misalnya kita biarin, kita nggak gosok, ya tentu dia akan berlanjut terus infeksinya nanti malah jadi bengkaknya makin besar. Oke, jadi Tapi nggak boleh di skip. ada ini nggak sih dok, apa namanya, secara spesifik kalau kita tahu gigi kita, karena kan berlubang ini kan kecil sekali ya dok ya. Kadang kan kita taunya kalau sudah mulai sakit. Nah sebelum sakit tuh kita bisa deteksi dini nggak? Oh ini mulai berlubang nih, berarti udah harus mungkin ke dokter atau gimana gitu dok? Kalau deteksi dini, sebenarnya kalau ngelihat dari kasat mata ya, kalau orang awam mungkin ngelihat kayak sudah ada sedikit garis hitam, atau tadi yang warna keputihan, itu sudah boleh langsung ke dokter gigi gitu. Atau kayak kok ada kayak itu tadi ya patah sedikit gitu. Mungkin kita harus lebih aware sih, baru bisa sadar kalau gigi itu berlubang. Karena kalau misalnya lubangnya memang masih kecil, pasti tidak akan sakit tuh. Oh, Karena mungkin ada gambarnya yang Oh iya, boleh dok. Gambar yang proses gigi itu ya dok, ya yang ada 4. bisa di-share dulu. Nah, betul yang ini dok? Iya, benar. Nah, Oke. jadi untuk ini kan gambaran gigi ya. Yang paling pertama itu, nah itu giginya masih lubang sangat kecil sekali. Itu tidak akan ada rasa ngilu, sakit. Itu gak ada sama sekali. Nah, seharusnya di tahap ini itu sebenarnya sudah harus ada tindakan, entah itu penambalan ataupun pemberian fluoride seperti itu. Nah, di situ dia baru kena yang namanya lapisan enamel. Nah, untuk ke tahap yang kedua, itu kalau berlanjut terus berlubangnya nanti kenalah yang namanya sudah ke lapisan dentin, sedikit lebih dalam dari yang enamel itu tadi. Nah, untuk di tahap ini, itu dia masih bisa langsung dilakukan penambalan. Nah, untuk di sini gejalanya biasanya orang sudah ngerasa agak ngilunya tapi ketika ada trigger saja, misalnya kayak makanan yang terlalu dingin ataupun yang terlalu manis. Nah, itu biasanya orang agak sedikit ngilu. Untuk ke tahap yang ketiga, yang sudah ada sedikit kebocoran ke daerah yang bawah itu ada warna biru dan merah, Iya dok. itu adalah pembuluh darah dan juga saraf. Nah, kalau sudah di situ biasanya orang sudah merasakan sakit yang cekot-cekot, cenut-cenut, nah, yang menetap selama beberapa saat. Ataupun dia bisa tanpa ngapa-ngapain, misalnya mau tidur malam pun tiba-tiba sakit gitu. Nah, untuk ke tahap yang terakhir itu sudah ada infeksi di daerah gusi. saluran akarnya. Iya, yang Oh, sampai hitam-hitam bawah di bawah sini ya, itu. Dok. Iya. Jadi dari gigi berlubang ini nanti bisa jadi bengkak gitu. Kadang orang taunya ini ada sariawan dok, padahal itu adalah salah satu proses dari si gigi berlubang itu tadi karena ada infeksi. Jadi dia ada gas, cairan terbentuk dari hasil dari proses infeksi dari gigi berlubang gitu. Oke. Menarik ya. Terus yang ini kan ada yang merah sama biru dok. Ini tuh bedanya apa ya dok? Yang di gigi ini? Itu pembuluh darah sama saraf sih. Jadi gigi kita itu masing-masing giginya itu dialiri sama pembuluh darah dan juga saraf. Kenapa? Makanya kita kalau berlubang bisa sakit, dicabut bisa berdarah gitu. Kalau seandainya pembuluh darah dan juga saraf ini sudah mati, nanti warna gigi itu pasti akan berubah menjadi lebih kehitaman. Oh, jadi pembuluh darah sama syarafnya ini juga bisa mati ya dok? Bisa kalau sudah berlubang. Oh. Atau ada trauma, misalnya benturan itu juga bisa membuat saraf dari gigi itu mati gitu.
Dampaknya apa dokter kalau saraf itu mati? Biasanya kan kalau aku pernah tambal gigi tuh biasanya syarafnya dimatikan dulu terus di itu ya ditambal sampai benar-benar syarafnya, maksudnya biar ditambal itu nggak sakit lagi gitu. Emang syarafnya harus dimatikan gitu ya dokter ya? Nah, kalau penambalan tapi syarafnya dimatikan itu namanya sudah perawatan saluran akar. Kalau seandainya kita lubangnya belum terlalu dalam, masih sampai ke lapisan 2 gigi yang tadi itu yang lapisan dentit, itu masih bisa kita lakukan penambalan langsung tanpa harus mematikan saraf gigi. Tapi kalau seandainya giginya sudah terjadi infeksi sampai ke saluran akarnya, sampai ke sarafnya, nah itu mau tidak mau sarafnya harus kita buang semua karena sudah terinfeksi. Kalau seandainya tidak kita buang, ya nanti akan menjadi bengkak. Oke. Oke. Dan ini ada yang telepon nih, Dok. Oke, kita angkat dulu, sudah ada yang telepon yang Yes. masuk. Sebentar. Shalom. Oke, sebentar kita angkat dulu. Shalom, Selamat selamat sore. Shalom, selamat sore Kak Rendra, Kak Seli, dan salam kenal juga untuk Ibu Dr. Febi. Oke, Oke. ini dari Yeremia ya. Mungkin yang mau ditanyain apa nih, Yer? Kalau saya sendiri memang ditanyain sih gak apa-apa. Kalau saya ini seneng Yeremia. Gimana, Yer? Gimana Yer? Ini saya Yeremia. Ya. Ya, ini pertanyaannya apa Yer? Iya, saya mau tanya nih. Meskipun giginya sudah dirawat dengan baik dan generasi gigi, tetapi apakah gigi masih tetap bisa berubah? Maaf, Yer, suaranya kurang jelas. Mungkin boleh diulangi lagi pelan-pelan ya. Putus-putus soalnya ya. Ya, ini sebentar. Mm-mm. Meskipun ulang pertanyaannya ya Kak, meskipun baik ya. Nggak jelas, Yer. Mungkin bisa chat aja ya, mungkin. Iya. Karena suaranya putus-putus. Putus-putus suara kamu Yer. Oke, Iya. nanti Oke, kita tungguin di chat. ya Yer, nanti kita tungguin di chat ya Yer ya. Nanti bisa langsung ajukan pertanyaannya lewat chat WA kita. Iya. Oke. Oke, dan buat semua Spirit Nurse di sore hari ini nanti yang mau mengajukan pertanyaan, ini menarik sekali ya tentang gigi berlubang ya, karena mungkin semua Spirit Nurse yang dengerin program kita di sore hari ini pasti pernah ngalamin namanya gigi berlubang nih, atau sakit gigi nih. Kata orang lebih baik sakit gigi apa sakit hati? Iya, udah bingung ya Rente ya. Oke. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Iya, gitu daripada ya. sakit gigi. Oke, dan buat semua Spirit Nurse nanti yang mau gabungan program kita di sore hari ini, yuk langsung aja gabungan. Caranya gampang, langsung aja WA dan call kita di 0822 1000 2005. Nanti bisa disertakan formatnya nama, spasi, umur, L atau P serta request dan salam-salamnya. Hidupku aman di dalam-Mu, Yesus beriku damai. Hidupku tenang dekat dengan-Mu, Roh Kudus besertaku. Ada damai di hatiku
keselamatan bagi manusia. Di atas salib kau tebus setiap dosa, kasih karunia tersedia dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi Dia yang bertahta selamanya. Semua mahkota tunduk di hadapannya, sembah puji dan sang Raja. Dengarlah suara gemuruh alam semesta, Putra Allah bangkit menyalakan kuasa maut. Segenap surga bumi sujud menyembah, segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi Dia yang bertahta selamanya. Semua mahkota tunduk di hadapannya, sembah puji dan sang Raja. Kemuliaan bagi Dia yang bertahta selamanya. Semua mahkota tunduk di hadapannya, sembah puji dan sang Raja. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua sakit penyakit. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua lutut. Di dalam nama Yesus setiap belenggu terlepas. Kemuliaan bagi Dia yang bertahta selamanya. Mahkota tunduk di hadapannya, sembah puji dan sang Raja. Semua mahkota tunduk di hadapannya, sembah puji dan sang Raja. Semua mahkota tunduk di hadapannya, sembah puji dan sang Raja. Spirit, Spirit, Spirit. Oke, kembali lagi di program Kados di sore hari ini. Dan buat semua Spiritners nanti yang mau gabungan program kita, yuk buruan gabungan aja karena waktunya nggak banyak-banyak amat, tinggal setengah jam lagi. Jadi langsung aja WA dan call kita di 0822 1002 005. Nanti Spiritners bisa bertanya tentang tema kita di sore hari ini. Betul, dan tadi juga ada Yeremia ya yang join, tapi suaranya putus-putus, mungkin bisa join di chat. Nanti kita akan Betul. bacain deh pertanyaannya ke Dokter Feby ya. Oke, dan tadi kita udah bahas panjang lebar nih ya Dok ya tentang faktor penyebabnya ya kan, terus kenapa kok
nggak boleh dianggap sepele. Dan ini kita masuk ke intinya nih dok, kenapa kok bahaya gitu kalau diabaikan gitu. Kalau secara pengetahuan kita kan mungkin kalau diabaikan ya udah nanti jadinya sakit gitu, atau hanya sebatas itu, atau mungkin ada dampaknya lagi yang lain. Jadi sebenarnya dari gigi yang berlubang ini nanti akan berlanjut terus, prosesnya semakin lama akan terjadi infeksi. Infeksinya mungkin secara kecilnya mulai dari kelihatan seperti kayak sariawan di daerah gusi. Tapi apabila infeksinya itu dibiarkan terus, nanti bisa menjadi besar, bisa membengkak, misalnya mungkin ada fotonya sudah ini. Oh iya. Itu yang bengkak sampai rahang bawahnya. Yang selanjutnya ya dok, sebentar. Yang ini. Nah, Oke. ini salah satu pasien itu waktu itu datang ke UGD, dia kondisinya sudah bengkak besar seperti yang gambar sebelah kiri ya ini. Iya. Itu bengkaknya karena gigi berlubang awal mulanya. Oke. Jadi dibiarkan sama bapak ini, terus karena mungkin dia udah besar kayak gini, udah ngerasa sakit, sulit untuk makan, buka mulut pun susah, dia baru datang ke UGD. Nah, inilah kenapa kita nggak bisa sepele. Mungkin kelihatannya gigi kecil, tapi ternyata bisa menyebabkan hal yang sebesar ini. Bisa jadi bengkak yang besar. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena infeksi itu kan nanti proses akhirnya akan terbentuk adanya gas dan juga cairan. Nah, makanya dia melentung atau membengkak. Cairan dan juga gas ini itu cenderung untuk mencari celah-celah daerah yang kosong. Nah, di dalam tubuh kita itu kan tentu ada rongga-rongga kecil yang bisa tempat jalannya si cairan dan juga gas itu. Makanya lama-kelamaan dia bisa membesar, bisa membengkak. Pertamanya mungkin di daerah ini karena dia waktu itu ada kayak sisa akar itu kan gigi yang berlubang dibiarkan patah hingga tinggal sisa akarnya saja. Nah, itu membengkak. Nanti kalau seandainya ini dibiarkan terus, bisa menghambat jalan nafas. Kalau sudah terhambat jalan nafas, ya kita nggak ada yang tahu ya gimana akhirnya gitu. Oke, jadi memang kalau dibiarkan itu dampaknya nggak kecil ya, sampai menghambat jalannya nafas, Spiritners. Berarti ini bisa ada komplikasi ya berarti ya dok. Maksudnya ini mungkin ke gigi, nanti bisa mungkin sakit kepala, mungkin akan pengaruh ke situ juga ya mungkin ya. Mungkin Iya. Apa sekitar Jadi ngaruhnya itu karena bengkaknya itu tadi. Makanya bisa mengganggu ke saraf yang lain. Makanya kalau orang sakit gigi kadang duduk sakitnya bisa sampai ke kepala. Sakit kepala, nggak bisa tidur gitu. Bisa mengganggu aktivitas kita juga sehari-hari. Makanya itu kalau ada yang mungkin bengkak gitu ya dok sampai leher, itu biasanya juga diperiksakan ke dokter gigi juga ya dok, nggak langsung ke dokter THT gitu. Mungkin bisa jadi salah satu penyebabnya karena gigi, dan nggak sedikit juga orang yang datang misalnya ke dokter umum atau ke dokter THT ternyata malah dirujuk ke dokter gigi gitu. Karena mungkin di dokter umum dan THT nggak melihat. Bukan si penyebabnya. Ternyata penyebabnya dari gigi, jadi ternyata dirujuk ke dokter gigi. Nah, untuk foto yang sebelah kanan ini dia setelah dilakukan operasi, mau nggak mau jadi giginya dibuang, cairannya dikeluarkan, lalu dirawat inap, barulah healing, sembuh, kempes gitu. Jadi harus sampai rawat inap juga akhirnya dok, kalau memang sudah terlalu terlanjur gitu ya dok. Karena kan dia udah bengkak, gak bisa buka mulut. Bukaan mulutnya itu kalau kita kan mungkin buka mulut bisa lebar ya. Gitu. Nah dia cuma sebatas nggak lebih dari 2 jari.
Jadi cuman kecil sekali dia buka mulutnya. Kalau misalnya nggak kita masukkan ke ruang operasi, tentu nggak bisa kita lakukan apa-apa pada bapak ini. Itu sih gitu. Oke, kalau misalnya operasi kan harus buka mulut juga ya, Dok. Itu Jadi berarti waktu itu di bius tidur sih, bius total. Oh, bius total ya. biar nggak merasa sakit ya. Karena kan Iya. masih dibuka. Bener. Berarti Oke. giginya harus dibuang gitu ya, Dok ya. Berarti ketika ini kan kalau kita lihat foto ini, Dok, sebenarnya maksudnya kita nggak kaget ya, mungkin kita sering di keluarga kita juga mungkin ada momen-momen tuh sampai bengkaknya tuh parah kayak begitu. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur seperti ini, dokter, apa maksudnya penanganannya memang harus operasi atau sekedar dicabut gigi atau ada penanganan lain yang mungkin tanpa operasi gitu, Dok? Kalau memang udah kadung bengkaknya parah gitu loh, Dok. Kalau kondisinya sudah separah ini, ya kita harus lihat dulu penyebabnya itu apa. Misalnya biasanya kalau udah separah ini sih giginya itu biasa udah ada yang berlubang besar, ada yang sisa akar. Nah, sisa akar itu kan sudah tahap dari gigi yang berlubang dibiarkan patah menjadi tinggal sisa akar. Kalau sudah begitu ya mau nggak mau si penyebabnya ini harus kita buang, harus kita relakan. Kalau kita tetap biarin dia di situ, cuman sekedar kita ambil cairannya saja, ya gak akan bisa sembuh karena si penyebabnya masih ada di sana. Oke. Nah, itu dari yang bahayanya ya jika gigi itu nggak ditangani kalau gigi berlubang. Oke, dan tadi ada yang telepon lagi ya, Ren? Oke, Ini kita coba angkatin lagi deh. coba kita angkat lagi yang telepon. Yes. Oke. Bisa? Shalom. Selamat Shalom. sore. Selamat sore. Selamat sore Yeremia. Shalom. Ya, gimana ya? Ya, gimana, Pertanyaannya Yer? apa nih? Pertanyaannya apa nih, Yer? Halo? Shalom. Ya, pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya, Yer. Tema kita di sore hari ini tentang gigi berlubang. Meskipun gigi sudah terawat baik dan sudah rajin sikat gigi, tetapi apakah gigi masih tetap bisa berlubang? Oke, kalau sudah merawat gigi dengan baik, apakah masih bisa berlubang? Oke, itu aja ya, Yar, ya pertanyaannya. Ini keresek-kereseknya nih biar dihentikan aja nih. Saya keresek lagi, Kak. Gimana? Ini masih kresek-kresek ketemu ya? Ini Kak, soalnya tadi saya gabungan sempat keresek-keresek. Ya, oke. Itu aja ya pertanyaannya, betul? Jadi saya mau jelaskan saya di gabungan. Mumpung masih ada waktu kesempatan bisa telepon, bisa chat. Ya mohon maaf tadi saya udah telepon ini tapi sempat terputus ya soalnya. Ini sinyalnya bukan kresek-kresek, ini kresek-kresek juga nih. Ya pasti Ya, juga ini semangat juga. untuk salam kenal juga untuk Ibu Dokter Feby Cynthia, salam kenal untuk Karendra sama Kak Celi sama petugas tetap jaga kesehatan, pulang hati-hati, keep on fire, upang bisa di surga, tetap semangat melayani di ladang Tuhan. Mohon maaf salah kata. Saya titip lanjutkan keluarganya Kak Karendra, Kak Celi sama Ibu Dokter Feby Cynthia, doa saya dan semuanya. Itu aja sih, keep the spirit, ketemu lagi di Rabu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Oke, Tuhan Tuhan berkati. Ya, Ren. Oke, mungkin langsung boleh dijawab nih, Dok. Kalau udah Ya. merawat gigi, apakah masih bisa berlubang? Kalau kita udah merawat gigi, tentu nggak akan berlubang ya. Karena ya semua faktor gigi berlubang, ujung-ujungnya tetap harus perawatan yang baik dan benar. Jadi ya pencegahan memang tetap yang nomor satu. Pencegahan itu ya kita merawat gigi. Jadi kalau seandainya sudah tepat dan benar, tentu tidak akan berlubang. Ya, kita sebagai dokter gigi juga berharap seluruh warga rakyat Indonesia ini tentu giginya sehat-sehat aja. Betul. Nggak nambah-nambah kerjaan dokter gigi gitu. Nggak makin capek dokter giginya. Makin parah Betul. kasusnya kan makin capek pengerjaannya. Ya, dan pasiennya juga makin sakit ya, Dok, kalau makin parah itu. Jadi sama-sama nggak enaknya nih Spiritus kalau parah Iya. ya. Nanti kita juga mau tanya tentang pencegahannya, Dok. Tapi tunggu setelah satu pujian berikut ini.
Kau jadikanku biji matamu, kau luputkanku dari seteruku. Sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, buat kebaikanmu. Ku bersyukur selalu dan menyembahmu buat penyertaanmu. Terima kasih. Kau jadikanku biji matamu, kau luputkanku dari seteruku. Sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, buat kebaikanmu. Ku bersyukur selalu dan menyembahmu buat penyertaanmu. Terima kasih. Buat penyertaanmu. Terima Spirit. Oke, masih di Kados, kata Dokter Spirit bersama Sally, Rendra, dan juga Dokter Feby. Dan hari ini kita bahas tentang stop abaikan gigi berlubang ya, Spiritners. Dan tadi udah dibagiin sama Dokter Feby tentang bahayanya ya kan. Bisa harus sampai operasi juga, harus opname juga ya. Jadi mungkin sebelum kita sampai sana, kita aware dulu sama gejala-gejala kecilnya ya, Spiritners. Dan selanjutnya nih Dok, kita mau lanjut lagi tentang pencegahan. Kalau tadi dokter bilang kan lebih baik itu dicegah ya, pencegahan. Itu gimana aja Dok cara-caranya nih? Untuk pencegahan untuk gigi berlubang
Yang pertama, kita kembali ke harus menjaga kebersihan dari rongga mulut kita itu sendiri. Nah, kita harus mensikat gigi di waktu dan juga cara yang tepat. Untuk waktunya itu di pagi hari setelah sarapan, itu mungkin bisa dikasih jeda sekitar setengah jam sampai 1 jam. Lalu malam itu sebelum tidur. Nah, selain dari sikat gigi, itu kita juga harus menyikat lidah, dan kalau bisa itu gunakan juga yang namanya dental floss atau benang gigi. Gitu. Untuk sekarang sih udah makin berkembang ya, ada juga yang namanya water flosser, itu dia menggunakan tekanan air. Nah, itu untuk lebih membantu membersihkan di sela-sela giginya. Mungkin kalau kita pakai sikat gigi, kadang-kadang kan ada beberapa daerah yang tidak tercapai dengan sikat itu. Bisa dibantu dengan si benang floss itu, benang gigi ataupun si water flosser gitu. Terus kita juga harus mengurangi makanan-makanan yang manis. Kalau seandainya pun kita ada kayak makan atau minum yang manis, ya juga harus diiringi dengan minum air putih ataupun berkumur-kumur supaya tidak terlalu manis sehingga nanti menjadi terlalu asam keadaan di rongga mulut kita. Tuh. Terus yang ketiga, kita juga harus menggunakan pasta gigi itu kalau bisa yang mengandung fluoride. Itu ada di kandungan pasta gigi, mungkin bisa di searching untuk mereknya atau jenisnya yang ada kandungan fluoride, bisa membantu. Itu salah satu kandungan yang bisa membantu untuk menguatkan lapisan gigi kita agar tidak gampang berlubang gitu. Dan yang paling terakhir, yang paling penting itu kita harus rutin kontrol ke dokter gigi selama 6 bulan sekali, atau ya kalau nggak ada keluhan mungkin bolehlah 1 tahun sekali dikasih keringanan lah dari dokter gigi. Oke. Dan kalau misalnya pakai berkumul dengan cairan-cairan yang cool itu dok, biasanya yang mentol-mentol itu. Nah, itu apakah juga membantu mencegah ya dok? Sebenarnya kalau cairan kumur yang itu sih kurang ya. Yang lebih baik itu ada yang namanya tablet hisap untuk membantu menetralkan ataupun meningkatkan bakteri-bakteri baik yang ada di dalam rongga mulut sebagai probiotik oral gitu. Kalau obat kumur sih tidak begitu dianjurkan. Lebih baik menggunakan si dental floss ataupun water flosser dibandingkan kumur-kumur, karena kalau kita cuma kumur-kumur ya tidak akan bersih dari makanan-makanan yang sudah menempel gitu. Oke. Dan kalau pakai dental floss gitu dok, itu kan dental floss kan tipis banget ya dok ya. Nah, tipsnya itu gimana ya dok? Biasanya itu kan susah banget kalau yang nggak terbiasa pakai ya kan. Ya, itu kan apa ada tipsnya dok biar agak mudah gitu ya caranya? Ada. Ya. Siap dok, karena biasanya kan kalau pakai tusuk gigi itu katanya kan kurang dianjurkan juga gitu. Jadi kita biar belajar nih Spirit Nurse ya kan, biar kita bisa pakai dental floss itu dengan benar ya. Kalau kayak Sally tuh susah ya gitu. Oke, kalau untuk pakai yang dental floss yang benang gigi itu mungkin kan harus dipilin-pilin di jari. Nah, mungkin bisa beli yang bentukan yang sudah seperti ini, bisa kelihatan? Oh iya betul. Nah, ini yang sudah terjual secara marketnya itu sudah secara pabrikannya sudah seperti ini. Jadi lebih gampang, bisa kita selipkan langsung, tidak perlu dipilin-pilin lagi, tidak perlu diukur-ukur panjangnya, bisa langsung di sela-sela dimasukkan. Misalnya ini gigi, kita selipkan, lalu kita geserkan di leher giginya, baru kita angkat. Itu untuk yang gigi bawah. Kalau untuk yang gigi atas berarti kita masukkan, lalu kita selipkan, kita geser-geserkan di leher giginya, baru kita buang ke bawah seperti itu. Jauh lebih praktis dibandingkan yang pakai benang tadi yang harus dipilin-pilin. Atau ya itu opsi salah satunya lagi yang menggunakan water flosser. Jadi dia menggunakan seperti tekanan air untuk membersihkan yang di sela-selanya.
Oke, jadi kita bisa coba juga ya Spirit Nurse pakai dental floss atau water floss untuk pencegahannya. Oke, kalau untuk pengobatannya nih Dok, kalau udah mulai berlubang gitu, pengobatan yang disarankan itu apa aja gitu? Mulai dari yang lubang kecil sampai besar. Kalau seandainya dia belum terbentuk kavitas atau lubang cekukan, itu masih bisa kita fluoride. Jadi kalau untuk anak-anak biasanya itu kita rutin lakukan fluoride untuk itu membersihkan yang tadi yang seperti putih-putih. Nah, itu masih bisa digunakan fluoride. Tapi kalau seandainya sudah ada kelihatan cekungan kecil saja, ya mau tidak mau kita harus lakukan yang namanya penambalan gitu. Atau sebelum terjadinya lubang pun sebenarnya juga bisa itu dilakukan yang namanya sealant. Jadi ditutup daerah-daerah yang mungkin sekiranya gampang terselip makanan, yang bagian daerah gigi ada menonjol-menonjol, ada garis-garis, nah itu bisa ditutupi supaya tidak gampang terselip makanan. Kalau untuk perawatannya sih, selagi dia belum sakit, yang secara spontan tiba-tiba sakit, itu masih bisa dilakukan penambalan. Tapi kalau seandainya sudah ada sakit, berdenyut, tiba-tiba misalnya mau tidur, cuman dari duduk ke berdiri tiba-tiba sakit, ya mau tidak mau harus dilakukan perawatan saluran akar. Kalau masih bisa, karena kita harus juga melihat struktur dari gigi yang tersisa, itu masih bisa dipertahankan atau tidak. Kalau seandainya sudah tidak bisa dipertahankan, mau tidak mau dicabut dan diganti dengan gigi yang palsu. Kalau tidak diganti dengan gigi yang palsu, nanti bisa mempengaruhi lagi susunan gigi yang lain, bisa jadi miring, gigi yang lain bisa jadi goyang, ataupun malah nanti gigi yang lain bisa juga jadi berlubang. Oke. Oke. Oke, Dok, ini ada pertanyaan Dok. Kalau misalkan gigi kita nih misalkan berlubang ya, masih kecil lah gitu ya Dok ya. Terus kita sadari ya kita mulai rajin gosok gigi sebelum misalkan belum sampai sakit gitu ya Dok ya. Sebenarnya misalkan Pepsodent yang ada fluoride itu membantu menutup lubangnya nggak? Atau memang lubang yang udah kecil ini ya tetap akan terus berlubang gitu, atau membesar, atau bisa memang harus ditambal atau harus ditutup, itu gimana Dok? Ya, jadi kalau seandainya giginya sudah berlubang, sekecil apapun dia tidak akan kembali lagi ke kondisi gigi yang seutuhnya. Mau nggak mau sekecil apapun lubangnya tetap harus dilakukan penambalan. Untuk pasta gigi yang mungkin mengandung fluoride, merek apapun itu ya dia tidak akan memberhentikan proses gigi berlubang itu, tapi mungkin dia hanya memperlambat. Nah, Oke. Iya Dok, dokternya hilang. Oke, agak nge-lag dikit nggak apa-apa. sudah ada? Ya, boleh lanjut Dok. Mungkin saya ulangi ya. Iya. Jadi untuk gigi berlubang sekecil apapun itu tetap harus dilakukan yang namanya penambalan. Karena mau kita bantu dengan pasta gigi yang mengandung fluoride, mau jenis apapun itu tidak akan mengembalikan struktur giginya. Dia hanya akan memperlambat proses si gigi berlubang itu. Tapi gigi berlubang itu ya akan terus berlanjut terus sampai kapanpun apabila dia tidak ditambal begitu. Oke, itu ya Spirit Nurse. Dan sekarang ini perawatan yang modern ini apa aja Dok untuk gigi berlubang? Ya, jadi sebenarnya kalau perawatan secara modern ya, mungkin kalau orang dulu ke dokter gigi itu pikirannya menyeramkan, takut sakit gitu. Tapi kalau ya seiring berjalannya zaman ini, meningkatnya perkembangan teknologi, itu kita juga bisa misalnya mau membersihkan karang gigi saja, kalaupun misal kita merasa dok ini terlalu ngilu, saya nggak kuat, mau minta dibius itu bisa. Mungkin bisa nanti disesuaikan dosisnya dengan dokternya, supaya ya dengan bius kan kita bisa merasa lebih nyaman. Beberapa orang pun juga ada yang lubang sedikit saja dia sudah merasa sensitif banget. Kayak, dok kok sakit banget ya? Padahal kalau kita lihat lubangnya masih kecil. Nah, tingkat sensitivitas beberapa orang memang kadang ada yang ambangnya terlalu
tinggi, jadi dia mungkin kena cubit dikit udah ngerasa sakit. Di situ juga bisa kita lakukan misalnya pembiusan supaya setiap tindakan ataupun proses selama perawatan itu pasien bisa merasa nyaman. Mungkin itu sih, jadi ya jangan takut lagi ke dokter gigi. Kalaupun nanti harus dicabut, ya tetap pasti bakalan dibius supaya pasiennya tidak merasakan sakit. Kan nggak mungkin pasiennya tiba-tiba langsung dicabut pakai tang, nanti bisa keangkat sama jiwa-jiwanya. Betul. Ngeri Jiwa juga ya. raganya ya pingsan bisa ya dok ya. Oke, itu ya dari Dokter Feby ya, Iya. Spirit Nurse. Kita udah dijelasin nih dari A sampai Z ya tentang gigi berlubang ya. Untuk di sesi terakhir nih dok, boleh kasih kesimpulan atau tipsnya juga boleh nih buat Spirit Nurse tentang gigi berlubang ini. Ya, mungkin sedikit pesan dari saya, jangan tunggu sakit gigi baru ke dokter gigi. Datanglah kita ke dokter gigi itu untuk mencegah, kontrol rutin ke dokter gigi selama 6 bulan 1 kali atau 1 tahun 2 kali. Nah, kita harus merawat gigi kita itu sejak dini, jangan dibiarkan, karena kalau seandainya kita biarkan, kita sepele terhadap gigi yang berlubang, itu bisa menjadi suatu infeksi dan menjadi masalah yang serius. Dan selain itu bisa menjadi suatu masalah, itu tentunya juga akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari dan menjadi memperburuk kualitas hidup kita gitu. Oke, terima kasih Dokter Feby untuk pengalamannya, ceritanya juga pengetahuan yang diberikan buat kita semua juga Spirit Nurse sore hari ini. Terima kasih dok, mungkin next lain waktu juga bisa berbagi ilmunya lagi. Oke. Dan buat Spirit juga yang mau konsultasi juga ya sama Dokter Feby, boleh banget nih Spirit Nurse. Tapi harus janjian ya, by appointment dulu nih. Langsung aja dicatat ya nomornya Dokter Feby, bisa WA di 0853 7866 5999 ya. Saya ulangin lagi, bisa WA Dokter Feby di 0853 7866 5999. Dan Dokter Feby ini bekerjanya di Dental Land Clinic ya. Ada yang di Kertajaya, ada yang di Kayun, dan ada yang di Dharma Permai ya dok ya. Iya. Ya, jadi tergantung nanti janjiannya sama Dokter Feby ya. Boleh langsung chat, boleh ya dok? Boleh. Boleh. Bisa di aja konsultasi dulu mungkin juga boleh. Nah, langsung aja Spirit Nurse bisa konsultasi dulu mungkin, apalagi buat yang katanya Dokter Feby tadi yang takut gitu ya kalau ke dokter gigi, mungkin konsultasi dulu ya kan, nanti janjian buat kontrol juga boleh banget ya. Dan ini kalau di Dental Land ini juga Senin sampai Jumat ada ya, jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kalau Sabtu jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dan Minggu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Betul ya, Dok? Benar-benar. Betul. Ya, kalau untuk jadwal pastinya bisa juga dicek di Instagramnya dentalandclinic.id. Nah, boleh ya, langsung Instagramnya dentalandclinic.id. Ya. Bisa langsung di follow juga dan bisa lihat jadwal-jadwalnya. Oke, kita ucapin lagi nih terima kasih buat Dokter Feby buat kesempatannya sore hari ini. Terima kasih juga buat semua Spirit Nurse yang udah mendengarkan siaran sore hari ini. Jangan lupa Kados hadir setiap hari Rabu dari jam 4 sampai jam 5:30 sore. Dan waktunya kita pamit undur diri nih ya Ren. Ya betul banget, jadi buat semua Spirit Nurse kami mengucapkan terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah mendengarkan. Dan di sore hari ini Rendra dan Sally pamit, dan kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.